Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yurda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Apa kabar para pemirsa Ahsan TV dan kaum muslimin dimanapun Anda berada? Alhamdulillah, senang sekali di hari ini, di hari Kamis, kami menemani Anda kembali dalam program kajian rutin yang membahas tentang tafsir Al-Muyassar yang diasuh oleh guru kita Al-Ustadz Abu Ja'far Cecep Rahmat LC-MAG Hafizahullahu Ta'ala. Di kesempatan pagi hari ini Ustadz akan melanjutkan ayat berikutnya masih dalam surat Al-Baqarah. InsyaAllah Ta'ala di kesempatan pagi hari ini Ustadz akan menyampaikan ayat di 246 sampai dengan ayat 248. Dan seperti biasa di sesi interaktif kami mengajak dan mengundang Anda untuk bisa bergabung dalam sesi interaktif. Bagi para pemirsa dan kaum muslimin yang ingin bertanya terkait dengan pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini, kami persilakan Anda untuk bisa bertanya melalui dua layanan telepon yang sudah kami persiapkan. Anda bisa catat di nomor di bawah ini. Yang pertama di nomor 021891606135. Atau Anda juga bisa menghubungi nomor layanan yang lain di nomor 0811-9007912. Adapun bagi para pemirsa yang ingin bertanya melalui layanan pesan singkat, baik itu melalui WhatsApp maupun Anda mengirimkan pertanyaan via SMS, kami persilakan Anda bisa mengirimkan pertanyaan di nomor 0811-9007913. Dan kami persilakan bagi Anda kaum muslimin untuk menyiapkan alat tulisnya. Dirasa nanti ada poin-poin penting dan faedah-faedah yang bisa kita ambil dari penjelasan di kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah kita telah terhubung dengan Ustadzuna di kediaman beliau di Cilengsi. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustadz kabar antum dan keluarga Ustadz? Semuanya sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat, dan semoga para pemirsa dan juga kru Ahsan TV dimanapun berada. Amin. Barakallahu fiik wa jazakumullahu khairan. Kami persilakan kepada Ustadz untuk memulai pembahasan di pagi hari ini. Fal yatafaddal masykuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, para pemirsa Ahsan TV yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Baik yang nampak maupun yang tersembunyi, baik nikmat agama maupun nikmat dunia, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat yang sangat penting bagi kita semua, yaitu nikmat kesehatan. Sehingga di kesempatan pagi ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali menuntut ilmu, mempelajari kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui kajian tafsir Al-Muyassar. Dan insyaallah kita akan lanjutkan surat Al-Baqarah ayat 246 hingga 248 di kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala
mudahkan kita untuk memahami ayat-ayatnya, ya, baik kauniyah maupun syariah, yaitu Al-Qur'anul Karim. Para pemirsa Hasan TV, kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah, kita akan mulai di ayat 246. Allah Subhanahu wa taala berfirman setelah a'udzu billahi minasyaitonir rajim, alam tara ilal mala'i min bani Israila min ba'di Musa إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم Wallahu alimun bizzalimin. Yang maknanya, para pemirsa yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah, apakah kamu tidak memperhatikan, tidak melihat dan mengambil pelajaran bagaimana pemuka-pemuka Bani Israel sesudah Nabi Musa alaihissalam, yaitu ketika mereka berkata kepada seorang nabi mereka, angkatlah untuk kami seorang raja, seorang pemimpin, supaya kami bisa berperang di bawah pimpinannya fi sabilillah, di jalan Allah. Nabi mereka pun menjawab, mungkin sekali jika kamu nanti diwajibkan berperang, kamu tidak akan berperang. Maka mereka pun menjawab, mengapa kami tidak mau berperang di jalan Allah? Padahal sesungguhnya kami telah diusir dari anak-anak kami, dari negeri kami. Maka tatkala perang itu diwajibkan atas mereka, mereka pun berpaling. Kecuali sedikit sekali di antara mereka. Tidak sampai sepertiganya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa orang-orang yang zalim. Para pemirsa Hasan TV, kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala yang menyeru Nabi kita yang mulia, dan tentunya kita sebagai umatnya untuk memperhatikan dan mengambil pelajaran dari apa yang menimpa ya umat-umat terdahulu dari kalangan Bani Israel. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan yang mana kisah tersebut pasti benar, bukan kebohongan, dan kisah yang disajikan adalah kisah terbaik yang mengandung banyak pelajaran. Ya, bagi yang ingin memperhatikan dan mengambil pelajaran dari kisah-kisah tersebut. Kisah apakah itu? Kisah ketika ya para pemuka Bani Israel setelah Nabi Musa alaihissalam, ya mereka ditindas. Mereka terusir dari negeri mereka, dijauhkan dari anak-anak mereka, di mana anak-anak mereka dijadikan budak-budak. Maka mereka pun meminta kepada Nabi Allah Subhanahu wa taala agar berdoa, ya, supaya diutus kepada mereka seorang pemimpin, seorang raja yang bisa memimpin mereka, yang bisa menjauhkan mereka dari kekacauan. Karena para pemirsa yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah, keberadaan seorang pemimpin itu sangat penting untuk ketertiban, untuk kestabilan. Ya, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita ketika bersafar, walaupun itu 3 orang, tidak banyak, ya, Rasulullah memerintahkan untuk dipilih, ya, satu di antara 3 orang tersebut sebagai pemimpin dalam safar. Supaya teratur.
dan tidak kacau, ya, tidak kebingungan kemana arahnya. Maka demikianlah yang terjadi dari Bani Israel tersebut ketika mereka tidak memiliki pemimpin. Tidak ada yang mengarahkan, tidak ada yang mengajak, tidak ada yang bertanggung jawab. Ya. Maka mereka pun meminta kepada Nabi Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah, kisah dalam Al-Qur'an itu berfokus pada pengambilan ibrah atau pelajaran, bukan pada detail daripada kisah tersebut. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan siapa nabi yang dimaksud. Maka ya, tidak perlu kita berusaha mencari tahu siapa nabi yang dimaksud tersebut. Karena akan ya menjadikan kita mencari-cari tahu, dan terkadang dari sumber-sumber yang tidak dipertanggungjawabkan. Dari kabar-kabar Israiliyat misalnya, yang tidak jelas ya kebenarannya, sehingga cukup kita yakin bahwa mereka meminta kepada seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita tidak tahu namanya, tidak masalah. Yang jelas seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan wahyu untuk menyampaikan kepada kaumnya. Apa yang mereka minta? Agar diberikan pemimpin. Ditunjuk siapa ya pemimpin untuk mereka. Tujuannya apa? Di sini disebutkan agar kami bisa berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Membebaskan negeri kami dari penjajahan dan membebaskan para tawanan dari anak-anak kami. Ya, dari kezaliman orang-orang yang berbuat zalim. Maka nabi yang diminta tersebut mengetahui sifat dan karakter mereka. Bahwa mereka hanya di mulut saja ingin berperang fisabilillah. Ya. Dan itu menjadi tabiat Bani Israel. Pada aslinya mereka sangat takut dan tidak mau berperang. Sehingga mengatakan sangat mungkin ketika ada pemimpin dan diwajibkan berperang fisabilillah, kalian tidak mau berperang. Maka mereka pun meyakinkan nabi mereka. Kami pasti berperang. Bagaimana tidak? Sedangkan negeri kami terjajah. Mereka merampas negeri kami. Menawan anak-anak kami. Ya, kami sudah diusir dari negeri kami. Dan anak-anak kami sudah ditawan. Maka nabi tersebut pun mengabulkan permintaan mereka. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diutus kepada mereka seorang nabi, seorang pemimpin agar bisa berperang di jalan Allah. Dan ketika kewajiban berperang itu dikumandangkan, ditetapkan, Allah mengabarkan tawallau illa qalilan minhum. Mereka semua berpaling, tidak mau ikut berperang. Ya, tidak mau ikut berperang kecuali sedikit saja. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, qalil itu aqal minat sulus. Yang disebut ya sedikit itu adalah kurang daripada sepertiga. Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan as-sulusu kasih, sepertiga itu sudah cukup banyak. Berarti sedikit kurang dari sepertiga. Bayangkan sepertiga atau kurang dari sepertiga mereka ya yang tetap ingin berperang, sedangkan selebihnya mundur, mengingkari ucapan mereka. Ya. Wallahu alimun bizzalimin. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa orang-orang yang berbuat zalim kepada dirinya sendiri, meninggalkan kewajiban apa yang Allah tetapkan, yaitu jihad fi sabilillah. Ini ayat 246, dan kita bisa mengambil beberapa pelajaran dari ayat tersebut. Di antaranya adalah dorongan atau motivasi untuk melihat, mempelajari dan mengambil pelajaran dari kisah umat-umat terdahulu. Khususnya yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran dan dikisahkan oleh Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi terdapat banyak pelajaran pada kisah-kisah tersebut. Dan terkadang kisah itu terulang. Ya, kejadian-kejadiannya itu terulang. Kita tidak boleh terjatuh kepada apa yang menimpa mereka dari keburukan.
Ya, sebuah syair disebutkan dalam sebuah syair, ta'allamu tarikha idh fihi ibar, dhallal qaumu la ya'rifuna al-khabar. Belajarlah sejarah, karena dalam sejarah atau kisah itu dapat banyak pelajaran. Suatu kaum akan tersesat jika mereka tidak mengerti sejarah. Ya, kita harus mengetahui sejarah, mengetahui kisah-kisah. Disebutkan itu jas merah, jangan lupa sejarah, supaya kita bisa mengambil pelajaran dan tidak terjatuh kepada keburukan yang sama di masa lalu. Kemudian pelajaran berikutnya adalah peringatan keras bagi orang-orang yang sudah diwajibkan berperang untuk berpaling. Ya, peringatan dari berpaling dari medan perang ketika sudah ditetapkan kewajiban berperang. Kapan kewajiban perang itu ditetapkan? Pertama, ketika musuh sudah menyerbu negara kita, wilayah kita. Musuh sudah masuk kepada wilayah kita, maka kewajiban kita, sebagai bangsa dan negara untuk menghalau musuh tersebut dengan segala daya dan upaya. Mengapa? Karena musuh kalau sudah masuk dan tidak ada perlawanan dari rakyat yang ada di negara tersebut, mereka akan berbuat banyak kezaliman dan kerusakan. Maka jangan biarkan mereka menguasai. Ketika mereka datang, kita harus berperang mengusir mereka. Mengusir para penjajah, orang-orang yang zalim tersebut. Yang kedua, diwajibkan berperang ketika pemimpin sudah menetapkan darurat perang. Dia sudah menyerukan perang. Kalau di negara kita, adalah pemimpin tertinggi yaitu Bapak Presiden. Kalau Bapak Presiden sudah menyatakan kewajiban berperang bagi rakyat, maka kita sebagai rakyat harus mengikuti berperang melawan musuh-musuh untuk menjaga keamanan dan kedaulatan negara kita. Jadi kedua adalah ketika ada instruksi dari pemimpin, entah itu raja, entah itu presiden, ataupun pemimpin-pemimpin lain di setiap negara atau wilayah. Kemudian pentingnya sosok pemimpin. Ayat ini menunjukkan bahwa keberadaan pemimpin itu sangat penting, baik dalam sebuah negara, dalam sebuah pasukan, dalam misi-misi atau dalam suatu kegiatan yang melibatkan lebih daripada 2 orang, maka di sana sangat dibutuhkan seorang sosok pemimpin. Yang mana pemimpin itu harus ditaati, harus didengar selama tidak mengajak kepada kemaksiatan. Selama tidak mengajak kepada kemaksiatan. Ada sebuah rombongan yang mana pemimpinnya itu ingin menguji kesetiaan para pasukannya. Maka pemimpin itu meminta pasukan untuk masuk ke dalam api. Untuk masuk ke dalam api. Maka pasukannya tidak mau. Karena itu membinasakan dan itu tidak benar, melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka dilaporkanlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Rasulullah, kalau kalian mentaati pemimpin tersebut untuk bunuh diri masuk ke dalam api, kalian semua akan binasa dan dimasukkan ke dalam neraka semuanya. Jadi ketaatan kepada pemimpin itu ada pengecualian. Yaitu ketika perintahnya melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Ketika perintahnya bertentangan dengan syariat Islam, maka tidak boleh bagi siapapun yang ada di bawahnya untuk mentaati makhluk dalam bermaksiat kepada Al-Khaliq. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ta'atal makhluk fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh mentaati makhluk dalam bermaksiat kepada Al-Khaliq. Tetapi selama bukan maksiat, maka wajib untuk ditaati, untuk didengar dan diikuti. Kemudian ayat ini kata Syekh Utsaimin rahimahullah menunjukkan bahwa kenabian itu lebih tinggi daripada
kepemimpinan atau kerajaan. Ya, terbukti mereka meminta kepada Nabi untuk dipilihkan siapa yang layak, pantas untuk menjadi pemimpin, untuk menjadi seorang raja, ya. Itu berdasarkan penunjukan daripada Nabi yang diutus. Oleh karena itu, ya, ahli ilmu merekalah ya yang menentukan, ahlul halli wal aqdi, yang menentukan siapa pemimpin yang paling pas untuk memimpin rakyat. Ya. Ini jika sistem pemilihan pemimpinnya berdasarkan syura, ya, berdasarkan musyawarah para ahlul halli wal aqdi, yaitu para ulama, ya, para zu'ama, mereka bermusyawarah memilih siapa yang berhak, siapa yang lebih pantas untuk memimpin, ya, orang yang banyak. Kemudian ayat ini juga menunjukkan bahwa manusia secara fitrah itu selalu siap berperang ketika kondisinya mengharuskan demikian. Ya. Walaupun dia seorang pengecut sekalipun, ketika ya kondisinya sangat terdesak, akan keluar keberaniannya ya untuk membela dirinya, membela keluarganya, membela masyarakat, bangsa dan negaranya. Karena ya Bani Israel mengatakan di sini, wa malana alla nuqatila fi sabilillah. Bagaimana mungkin kami tidak berperang di jalan Allah? Ada sebab pendorongnya. Waqad ukhrijna min diyarina wa abnaina. Kami telah diusir dari negeri kami dan kami dijauhkan dari anak-anak kami. Dengan dorongan seperti itu, maka keberanian pun muncul untuk melakukan perjuangan. Kemudian, para pemirsa Hasan TV kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah, ya. Di antara pelajaran yang bisa kita ambil juga, yaitu tidak diperbolehkan berharap berjumpa dengan musuh. Namun, jika kondisi sudah berhadapan dengan mereka, tidak boleh mundur atau berpaling dari medan perang. Hal ini sebagaimana sabda Nabi SAW, la tatamannau liqa'al adu. Janganlah kalian sekali-kali berharap berjumpa dengan musuh. Tidak boleh kita mengharapkan ya peperangan, mengharapkan berjumpa dengan musuh dengan dalih ingin jihad fisabilillah, tidak boleh. Akan tetapi kalau sudah berjumpa di medan perang, maka kewajiban kita adalah fasbiru, ya. Fa idza laqitumuhum fasbiru wa'lamu annal jannata tahta dhilalis suyub. Ketika berjumpa dengan musuh, ya para penjajah misalnya, yang datang ke negara kita dengan senjata mereka dan kita sudah berhadapan dengan mereka, kita tidak mengharapkan kedatangan mereka. Tapi ketika mereka terjadi datang ingin menguasai negeri kita, kewajiban kita sebagai rakyat, sebagai seorang muslim, bersabar dan ingat ya bahwa al-jannah, surga Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik. Maka kita hidup mulia atau mati syahid. Ya, berjuang, berperang fi sabilillah. Kemudian ayat ini juga menunjukkan bahwa terkadang permintaan atau pertanyaan itu bisa menjadi ya sesuatu yang memberatkan bagi penanya. Ya, menjadi sebab hal yang memberatkan bagi penanya. Oleh karena itu dalam surat Al-Maidah ayat 101 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubda lakum tasukum. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian bertanya tentang perkara-perkara yang belum diturunkan ya ketika zaman turunnya wahyu. Jadi apabila turun jawaban, dinampakkan apa yang kalian mintakan itu, kalian kesulitan sendiri. Ya, merepotkan diri kalian sendiri. Ya. Dalam ayat ini mereka meminta untuk berjihad fisabilillah. Ketika diwajibkan mereka keberatan. Banyak di antara mereka berpaling, tidak mau ikut berperang. Siapa yang meminta? Mereka, tapi mereka sendiri yang keberatan
Ya, dengan apa yang mereka minta. Kemudian ayat ini juga menunjukkan peringatan keras dan juga haramnya berbuat kezaliman dengan berbagai macam bentuk. Ya, termasuk kezaliman adalah meninggalkan kewajiban. Meninggalkan kewajiban berperang di jalan Allah, meninggalkan salat, meninggalkan zakat, itu adalah bentuk kezaliman. Allah Subhanahu wa taala menyatakan alimun bizzalimin. Allah Maha mengetahui ya, terhadap orang-orang yang berbuat zalim. Jangan kita mengira ketika kita berbuat zalim, Allah tidak mengetahui dan tidak akan membalas perbuatan kita ketika zalim. Jangan pernah. Karena sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan akan membalasnya ya, di dunia maupun di akhirat. Ini ayat 246 dan selanjutnya kita lanjutkan ayat 247. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala lahum nabiyyuhum innallaha qad ba'atsa lakum taluta malika qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal qala innallaha astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism wallahu yu'ti mulkahu may yasha wallahu wasi'un alim. Yang maknanya, dan nabi mereka berkata ya kepada para pemuka Bani Israel tersebut, sesungguhnya Allah mengutus kepada kalian Talut menjadi raja kalian sebagai bentuk pengabulan permintaan kalian yang akan memimpin kalian untuk memerangi musuh-musuh kalian sebagaimana permintaan kalian. Namun pembesar Bani Israel berkata, bagaimana bisa Talut menjadi raja kami? Dia tidak berhak atas itu. Sebab dia bukan dari keturunan raja-raja dan bukan dari keturunan keluarga Nabi. Dia tidak memiliki harta yang dapat dipergunakan mengatur kerajaannya. Maka kamilah yang lebih berhak menjadi raja daripada dia. Karena kami sesungguhnya keturunan raja-raja dan berasal dari keluarga Nabi. Maka Nabi mereka pun berkata, sesungguhnya Allah telah memilihnya daripada kalian, sedang dia lebih mengetahui urusan-urusan hamba-hambanya, dan telah memberinya tambahan keluasan dalam ilmu, dan juga kekuatan dalam fisiknya untuk memerangi musuh. Dan Allah pemilik seluruh kerajaan, memberikan kekuasaan bagi hamba-hambanya yang dikehendaki. Dan Allah maha luas karunia dan anugerah, juga maha mengetahui hakikat-hakikat perkara-perkara dengan sebenarnya, tidak ada sesuatu pun yang samar baginya. Para pemirsa Ahsan TV, kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengisahkan kepada kita bahwa ya, nabi yang mereka minta agar berdoa kepada Allah diutus ya pemimpin kepada Bani Israel, telah menyampaikan kepada mereka ya bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan Talut ya sebagai seorang pemimpin yang bernama Talut. Namun ternyata Bani Israel protes. Protes, kenapa harus Talut yang jadi raja? Yang harus menjadi pemimpin kami. Ya. Kami ini lebih berhak daripada dia. Kenapa? Kami, Bani Israel, kata mereka, adalah keturunan raja, keturunan nabi. Ya, perlu para pemirsa ketahui bahwa Bani Israel artinya adalah anak keturunan Israel. Israel itu adalah Nabi Yakub alaihi salam. Ya, Israel adalah Nabi Yakub alaihi salam.
Maka Bani Israel adalah keturunan-keturunan Nabi Yakub. Dan tidak ada ya nabi dan rasul setelah Nabi Yakub alaihissalam kecuali dari keturunannya. Dari Bani Israel, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad adalah keturunan dari ya Ismail alaihissalam. Maka mereka keberatan. Kenapa harus Talut? Kami lebih berhak. Talut itu bukan keturunan raja, bukan keturunan nabi. Kami keturunan raja, keturunan nabi. Terlebih Talut itu miskin. Ya walam yu'ta sa'ata minal mal. Bagaimana dia bisa memimpin kalau dia itu miskin? Untuk mengatur kerajaannya, untuk mengatur segalanya. Kami lebih banyak harta daripada dia. Lihat para pemirsa Hasan TV yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah. Bagaimana ya kengeyelan Bani Israel. Di awal mereka meminta agar diutus kepada mereka pemimpin. Kemudian ketika sudah ditetapkan siapa pemimpinnya, mereka protes dengan pilihan nabi ya berdasarkan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Karena di sini dikatakan ya innallaha qad ba'atsa lakum. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan secara kauniyah Talut sebagai raja. Jadi yang menjadikan seseorang pemimpin, jadi raja, jadi presiden, dan lain sebagainya, dengan berbagai macam-macam, adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Allah yang telah menetapkan dia sebagai pemimpin kalian. Kenapa protes? Oleh karena itu dikatakan, Inna Allah astafahu alaikum. Allah yang memilih Talut sebagai raja kalian. Wazadahu bastatan fil ilmi wal jism. Terlebih, Talut itu Allah karuniakan dua hal yang sangat dibutuhkan dalam kepemimpinan. Yang pertama dalam ilmu, keluasan dalam ilmu, ya, baik ilmu syariat maupun ilmu manajemen, strategi dalam memimpin sebuah negeri, sebuah pasukan. Yang kedua al-jism, fisik yang kuat. Ya, fisik yang kuat itu lebih memudahkan baginya untuk menjadi pemimpin, ya, mengatur dan membawa pasukan, terlebih dalam berperang melawan musuh-musuh. Dan disebutkan di sini wallahu yu'ti mulkahu may yasha. Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuasaan, kerajaan, ya kepemimpinan kepada siapa dia yang dikehendakinya. Jika Allah sudah tetapkan, maka tidak ada yang bisa menghalanginya. Demikian juga ketika Allah menghendaki untuk mencabut kekuasaan dari seseorang, sangat mudah bagi Allah dan tidak ada yang bisa menghalanginya. Sebagaimana dalam surat Ali Imran ayat 26, ya, qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Katakanlah ya Allah yang menguasai seluruh kerajaan, Engkau memberikan kekuasaan, kerajaan kepada siapa yang Kau kehendaki. Dan juga mencabut kekuasaan atau kerajaan dari siapa yang Kau kehendaki. Maka Talut termasuk yang Allah tetapkan untuk menjadi pemimpin, menjadi raja bagi Bani Israel tersebut. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas karunia-Nya dan maha mengetahui segalanya. Mana yang maslahat bagi hamba-hambanya, Allah maha mengetahui. Ya, pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini diantaranya adalah bahwasanya perbuatan hamba itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hambanya ciptaan Allah, perbuatannya juga ciptaan Allah. Karena Allah berfirman, Innallaha qad ba'atsa lakum. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus bagi kalian Talut sebagai raja. Menjadinya raja, ya, Talut menjadi raja, itu adalah ya atas izin Allah Subhanahu wa taala.
dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran berikutnya adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuasaan dan kerajaan ya kepada siapa yang Allah kehendaki, meskipun seseorang tersebut mungkin kurang disukai oleh sebagian rakyat ya yang diutus kepadanya pemimpin tersebut. Dan meskipun orang tersebut bukan keturunan dari raja-raja, sangat mudah bagi Allah untuk menjadikan seseorang jadi pemimpin. Saya ulangi dengan bahasa yang lebih mudah, bahwa kepemimpinan itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala untuk menetapkan siapa yang menjadi pemimpin. Jika Allah menghendaki menjadi pemimpin, maka tidak ada yang bisa menghalanginya. Walaupun dia bukan keturunan raja, walaupun dia bukan keturunan para pemimpin sebelumnya. Ya. Walaupun mungkin, bahkan walaupun dia seorang budak sekalipun sebelumnya. Sebagaimana dalam hadis disebutkan, wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdun habasyi. Ya, meskipun kalian dipimpin seorang hamba dari Habasyah yang tidak pernah terpikirkan kok bisa jadi pemimpin, tapi kenyataannya, ya jika Allah kehendaki seseorang menjadi pemimpin, maka dia akan menjadi pemimpin. Dan tentunya, ya, keberadaan pemimpin tersebut atau seseorang menjadi terpilih menjadi pemimpin ada sebab-sebabnya. Meskipun hal demikian adalah ketetapan Allah, maka seorang atau masyarakat bisa melakukan sebab-sebabnya, diberikan pemimpin yang baik, yaitu dengan cara memperbaiki keimanan dan ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena pemimpin adalah cerminan daripada rakyatnya. Kama takunu yuwalla 'alaikum. Bagaimana kondisi kalian, demikianlah ya para pemimpin kalian. Ya. Pemimpin cerminan dari rakyatnya, tidak jauh beda dengan kondisi rakyat. Ya, Allah memberikan pemimpin sesuai dengan kondisi rakyatnya. Oleh karena itu, rakyat ya harus memperbaiki diri mereka agar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala seorang pemimpin yang baik. Dan hanya Allah lah yang bisa memberikan pemimpin terbaik bagi mereka, dunia mereka maupun akhirat mereka. Kemudian pelajaran berikutnya, bahwa hendaknya dalam sosok seorang pemimpin terpenuhi dua hal yang dibutuhkan dalam kepemimpinan, yaitu keluasan ilmu dan kekuatan fisik. Ya, seorang pemimpin harus memiliki ilmu. Ilmu tentang syariat, ya, agar kepemimpinannya sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, dan juga ilmu tentang bagaimana cara memimpin, bagaimana mengorganisasikan, ya bagaimana harus bersikap tegas, harus bersikap lembut, bersikap adil, amanah, dan lain sebagainya. Mengerti tentang hal yang dibutuhkan oleh seorang pemimpin dalam mengurus apa yang dipimpinnya. Yang kedua adalah kekuatan ya fisiknya. Kekuatan fisik sehingga tidak mudah sakit. Kekuatan fisik sehingga mampu untuk memimpin pasukan. Terlebih ya dalam kisah ini memimpin pasukan untuk jihad fi sabilillah. Ya. Oleh karena itu, ya sangat penting sekali mereka menjaga kekuatan fisik dengan berlatih seperti yang sudah kita pahami bagaimana ya menjaga kekuatan rohani dan juga jasmani. Berikutnya, ayat ini menunjukkan
penetapan adanya kehendak bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman, "May yasha'u", siapa yang Allah kehendaki. Artinya, jika Allah tidak menghendaki maka tidak akan pernah terjadi. Semua yang terjadi ya di muka bumi ini atas kehendak Allah. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, apa yang tidak kehendaki, apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan pernah terjadi. Dan ya ketika kita merencanakan sesuatu harus ya kita kaitkan dengan kehendak Allah. Insya Allah jika Allah Subhanahu wa taala menghendakinya. Mungkin ini ya beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat 247 dan selanjutnya kita beralih ke ayat 248. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala lahum nabiyyuhum inna ayata mulkihi ayyatiyakumut tabutu fihi sakinatum min rabbikum wa baqiyatun mimma taraka alu Musa wa alu Harun tahmiluhul malaikah inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin." Dan nabi mereka berkata, sesungguhnya tanda kerajaannya, kerajaan Talut, adalah akan datang kepada kalian sebuah peti tempat Taurat diletakkan, yaitu tabut. Sebelumnya musuh-musuh mereka berhasil merampasnya dari mereka. Di dalamnya terdapat ketentraman dari Tuhan kalian dan peneguhan hati orang-orang yang ikhlas. Dan di dalam tabut tersebut terdapat sisa-sisa peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun, seperti tongkat dan serpihan-serpihan, lempengan-lempengan tanah yang berisi ayat-ayat ya yang Allah turunkan yang dibawa oleh para malaikat. Sesungguhnya pada hal tersebut benar-benar ada kandung bukti besar bagi kalian atas terpilihnya Talut sebagai raja yang memerintah kalian dengan perintah Allah apabila kalian beriman kepada Allah dan juga Rasul-Rasulnya. Para pemirsa Hasan TV, kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah. Ketika kaum Bani Israel merasa ragu dengan kepemimpinan Talut dan mempertanyakan kenapa dia yang dipilih bukan kami. Orang yang miskin bukan keturunan raja atau pemimpin. Maka Allah Subhanahu wa taala ya dengan kasih sayangnya menentramkan jiwa mereka. Menunjukkan ayat-ayat bukti-bukti kekuasaannya. Ya, dan juga bukti bahwa Talut itu berhak untuk menjadi raja. Ya, disebutkan di sini dia akan membawa tabut. Ya, yang berisi peninggalan dari Nabi Musa dan Harun berupa tongkatnya dan juga kitab sucinya yang telah lama hilang dan dirampas oleh musuh mereka. Maka ketika mereka melihat itu pun mereka pun tenang. Oh benar. Allah mengabarkan dia akan membawa tabut. Dan ternyata benar dia membawanya. Sehingga mereka pun yakin bahwa Talut adalah pemimpin mereka yang pantas untuk memimpin, ya, memerangi orang-orang yang berbuat zalim. Dan Allah kabarkan bahwasanya tanda-tanda kebesaran Allah tersebut itu bisa menjadi pelajaran penting selama kita beriman. Jika tidak beriman, wa iyarau kulla ayatin la yu'minuna biha. Kalau tidak beriman, meskipun melihat semua tanda, setiap tanda kebesaran Allah tetap aja tidak beriman. Tetapi karena orang beriman, maka melihat tanda kebesaran Allah bertambahlah keimanan mereka. Nah, para pemirsa yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah, ya pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat yang terakhir di kesempatan ini, 248, di antaranya adalah besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah kepada hambanya. Yaitu dengan ya mendukung atau menunjukkan bukti-bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala ya agar bisa diterima oleh hamba-hambanya tersebut. Ya, ketika Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah sertakan tanda-tanda kebesarannya, mukjizatnya, agar lebih mudah diterima.
Itu termasuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dengan kaum Bani Israel yang merasa ragu kok bisa Talut menjadi pemimpin. Allah sertakan ya, tanda-tanda kebesarannya yang mana menunjukkan bahwa dia memang berhak dan layak untuk menjadi raja, ya pemimpin bagi mereka. Sehingga hati mereka pun tenang. Karena menerima kepemimpinan dengan tenang itu lebih baik daripada menerima kepemimpinan dengan keterpaksaan. Ya. Kemudian pelajaran berikutnya adalah pada tabut terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Di mana di dalam tabut tersebut terdapat hal-hal yang ditinggalkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Ya, keluarga Musa, keluarga Harun, berupa ilmu, berupa hikmah, ya, bahkan tongkatnya, serpihan juga yang berisikan ayat-ayat suci mereka, Taurat, yang itu bisa mendatangkan ketenangan bagi kaum Bani Israel, ya, membuat mereka yakin ini tabut. Berikutnya, ayat ini menunjukkan adanya malaikat. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tahmiluhul malaikah, yang mana para malaikat yang membawanya. Ya, ini menunjukkan bahwasanya malaikat itu ada dan menunjukkan juga bahwa tabut itu sangat besar. Tabut sangat besar sehingga dibawa oleh para malaikat. Sebagaimana dalam ayat ini juga kita bisa mengambil pelajaran bahwa tanda-tanda kebesaran Allah, ayat-ayat baik kauniyah maupun syar'iyahnya, itu hanya bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Jika kalian beriman. Ya, sedangkan orang-orang tidak beriman, meskipun melihat tanda-tanda kebesaran Allah tetap ya tidak berpengaruh. Kemudian, ya, pelajaran berikutnya, ayat ini menunjukkan keutamaan iman. Ya, karena dengan imanlah seseorang bisa ya mengambil pelajaran dari ayat-ayat yang Allah berikan. Dengan keimanan akan mudah memahami ayat-ayat syar'iyah berupa Al-Quran dan Sunnah, dan juga ayat-ayat kauniyah, ya, ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila seseorang bertambah imannya, maka akan bertambah pula pemahamannya terhadap kitabullah azza wa jalla dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, berbeda dengan orang-orang yang tidak beriman. Meskipun mereka mendengar ayat-ayat Al-Quran, mereka tidak bisa mengambil pelajaran darinya. Seperti orang-orang munafik, yang secara lisan mereka mengatakan kami beriman. Tetapi dalam hati mereka tidak beriman, mereka menolak, ya. Maka walaupun mereka membaca Al-Quran, walaupun mereka mendengarnya, tidak bermanfaat dan berpengaruh bagi mereka. Ya, karena memang asalnya mereka tidak beriman. Nah, inilah para pemirsa kaum muslimin dan muslimat, ya, TV yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah, beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat-ayat yang kita kaji di kesempatan ini, yang menunjukkan bagaimana besarnya kekuasaan Allah ya kepada kaum Bani Israel yang meminta pemimpin kepada mereka, ya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan diutus kepada mereka pemimpin, namun mereka ya tetap tidak yakin dan percaya, bahkan menganggap tidak layak. Kemudian Allah tambah mereka dengan bukti-bukti kepemimpinannya, ya, sebagai bentuk ya pelajaran bagi kita yang melihat dan mengetahui kisah-kisah mereka. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang, masih berkaitan dengan kisah Talut, ya, yang akan berperang membawa pasukan melawan musuhnya, insyaallah taala di ayat-ayat selanjutnya. Baik, kita kembalikan kepada moderator di studio. Barakallahu fikum. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang kita kaji dan sampaikan di kesempatan ini. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas penjelasan dan nasihat yang telah disampaikan oleh Ustaz di surat Al-Baqarah ayat 246 sampai dengan ayat 248.
sehingga kita bisa mengambil faedah-faedah penting dari apa yang tadi telah dijelaskan oleh Ustadz. Baik para pemirsa dan kaum muslimin dimanapun Anda berada, tibalah saatnya kami memberikan kesempatan bagi Anda untuk bisa bergabung dalam segmen soal jawab. Bagi para pemirsa yang bertanya, kami telah menyediakan 2 layanan telepon. Bagi Anda yang ingin bertanya, kami persilakan menghubungi nomor yang pertama di nomor 021 891 06135. Atau Anda juga bisa bertanya melalui layanan telepon yang lain di nomor 0811 900 7912. Bagi pemirsa yang ingin bertanya melalui layanan pesan singkat, silakan bisa mengirimkan pertanyaan di nomor 0811 900 7913. Baik, sambil kita menunggu telepon dari pemirsa, kita akan bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, di zaman kita sekarang ini, bagaimana cara memberikan nasihat kepada para penguasa apabila ada kebijakan yang dianggap melanggar syariat, Ustadz? Dan apakah boleh memberikan nasihat melalui media sosial? Mohon nasihat dari Ustadz. Jazakumullahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan atas pertanyaannya. Barakallahu fikum. Menasehati penguasa termasuk ya prinsip kita sebagai seorang muslim, seorang ahli sunnah wal jamaah. Karena Rasulullah SAW bersabda, ad-dinun nasihah. Agama ini nasihat. Ya, di antaranya wali a'immatil muslimin. Termasuk di antaranya adalah nasihat untuk para pemimpin kaum muslimin. Ya, jadi seorang muslim ahlu sunnah di satu sisi mereka mendengar dan taat kepada pemimpin mereka. Mereka mendengar dan taat, patuh kepada pemimpin kaum muslimin selama tidak maksiat, tetapi di satu sisi mereka juga harus berani untuk memberikan nasihat kepada para pemimpin tersebut. Nah, terkait tata cara memberikan nasihat kepada pemimpin, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menjelaskan sejak 14 abad yang lalu. Dan cara ini adalah cara yang paling baik kita menasihati kepada pemimpin ya dari level apapun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza arada man arada ayam sohalidi sultan, fala yubdihi alaniyatan, fal ya'khud biyadihi wal yakhlu bihi, fa in qubila wa dzaka wa illa faqad adda allazi alaihi." Barang siapa yang ingin menasihati pemimpin, ya yang ingin menasihati pemimpin, entah pemimpin dalam level negara, provinsi, kabupaten, kota, ya, atau yang lebih di bawahnya, termasuk RW, RT dan lainnya, ya, siapa yang ingin menasihati pemimpin, maka kata Rasulullah, fala yubdihi alaniyatan. Janganlah ngasih nasihat pemimpin itu terang-terangan, di muka umum. Janganlah orang lain tahu kalau kita sedang memberikan nasihat. Ya, tidak ada nasihat terbuka. Tidak ada nasihat terbuka. Jangan terbuka, jangan terang-terangan memberi nasihat itu. Fala yubdihi alaniyatan. Terus seperti apa? Fal ya'khud biyadihi wal yakhlu bihi. Ambil tangannya. Berdualah dengannya. Ya, minta waktu untuk berbicara 4 mata dengan pemimpin tersebut. Kemudian sampaikan nasihat-nasihatnya. Fa in qubila, apabila diterima, alhamdulillah. Itu yang diharapkan. Wa illa faqad addallazi alaihi. Kalau tidak diterima, kewajiban kita memberikan masukan, kewajiban kita memberikan nasihat, sudah kita tunaikan. Selanjutnya, ya, beban diserahkan kepada pemimpin tersebut. Kita sudah menunaikan kewajiban memberikan nasihat. Oleh karena itu, memberikan nasihat, ya, jumhur ulama mengatakan fardu kifayah. Apabila sudah ada yang menasehati, tidak perlu orang lain ikut menasehati. Tidak wajib. Ya misalnya ada 50 orang di masjid. Ada 1 orang di pojok melakukan kesalahan. Apakah 49 orang harus menasehati orang di pojokan tersebut atau cukup beberapa perwakilan? Jawabannya adalah cukup beberapa perwakilan. Cukup 1 orang, 2 orang.
Bagi yang lain tidak perlu harus nasihatin yang sama. Ya. Demikian juga di negara kita. Kalau ada hal yang kurang tepat dari kebijakan pemerintah, maka jika sudah ada yang menasehati, yang lain tidak wajib lagi. Oleh karena itu, memberikan nasihat juga harus dilihat dari sisi kemampuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kalian. Kita ingin memberikan nasihat tapi tidak mampu, maka tidak masalah. Tidak ada dosa bagi kita. Ada orang-orang yang mampu. Ada orang-orang yang memiliki akses untuk bisa berjumpa dengan pemimpin. Bisa berduaan dengan pemimpin. Bisa ngobrol, bisa sharing dengan pemimpin. Ada. Ya. Tapi ada yang tidak bisa. Maka yang tidak bisa ini tidak perlu memaksakan diri dengan berbagai macam cara. Biarkan mereka-mereka yang punya kemampuan dari para pemimpin, para zu'ama, para ulama, para kiai, para ajengan, para ustadz yang mereka punya akses kepada pemimpin tersebut ya melalui perwakilan-perwakilan ya supaya sampai nasihat, saran kepada pemimpin tersebut. Ya jadi inilah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka kurang tepat jika menasihati pemimpin melalui media sosial, ya, melalui sindiran-sindiran, melalui di muka umum yang bisa menimbulkan gejolak, yang bisa menimbulkan ketidakstabilan di masyarakat. Ya, karena pasti tuntunan Rasulullah SAW itu mengandung maslahat yang besar bagi negara, bagi bangsa, bagi rakyat, ya, sehingga apa yang diharapkan bisa tercapai tanpa menimbulkan kegaduhan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fiik atas jawabannya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh penanya. Kita bacakan penanya terakhir, Ustaz, di kesempatan siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apabila seseorang melakukan perbuatan dosa, lalu dia bertaubat, lalu dia kembali melakukan dosa yang sama, lalu kembali bertobat kembali, maka ada dua pertanyaan yang Anda sampaikan. Yang pertama, apakah dia termasuk orang-orang yang mengolok agama? Yang kedua pertanyaannya adalah, apakah saat beliau bertobat, dosa yang dilakukan sebelumnya, apakah terhapus, Ustaz? Mohon jawaban dan nasihat dari Ustaz. Jazakumullahu khairan. Wa jazakallahu khairan atas pertanyaannya. Barakallahu fikum. Ya. Seseorang yang berbuat dosa dan kesalahan hendaknya segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berjanji akan menerima taubat dan mengampuni setiap dosa dan kesalahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa inni laghaffarul liman tab." Dan sesungguhnya aku benar-benar Maha Pengampun bagi siapa saja yang bertaubat. Ya. Taubat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jika terpenuhi 6 syarat. Jika terpenuhi 6 syarat. Yang pertama, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala taubat tersebut. Bukan karena riya atau sum'ah, ya ingin dipuji dan lain sebagainya. Yang kedua, syarat taubat adalah meninggalkan dosa dan maksiat tersebut. Ya, meninggalkan dosa dan maksiat tersebut. Ya. Yang ketiga adalah menyesali. Menyesali akan dosa dan maksiat tersebut. Yang keempat, bertekad untuk tidak mengulanginya kembali. Dan menjauhi sebab-sebab yang bisa menjerumuskan dia terulang kembali kepada kesalahan yang sama. Yang kelima, apabila mencakup hak orang lain, maka wajib untuk mengembalikan hak tersebut. Meminta kehalalan dari apa yang telah dia lakukan atau dia ambil. Dan yang keenam, waktunya belum berakhir, yaitu matahari belum terbit dari barat dan nyawa belum sampai di kerongkongan atau belum sakaratul maut. Jika 6 syarat ini dipenuhi, maka insya Allah diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika dia sudah bertaubat, pasti diampuni dan terima taubatnya. Kemudian jika syaitan menguasai kembali, sehingga dia terjatuh kepada kesalahan lagi, padahal sebelum sudah bertaubat, ya, maka dosa yang dia lakukan itu dimulai dari awal lagi. Yang lalu sudah hapus.
kemudian dia berbuat dosa, maka dosa ini adalah dosa yang mulai lagi. Maka kewajiban dia adalah bertobat kembali. Ya, bertobat kembali dan segera menjauhkan hal-hal yang bisa menjerumuskan dia untuk bisa terulang. Ya, oleh karena itu dalam sebuah hadis disebutkan orang yang membunuh 100 orang disarankan oleh seorang alim untuk pergi hijrah, meninggalkan wilayah yang penuh dengan maksiat kepada wilayah yang banyak orang-orang taat dan solehnya. Karena lingkungan, teman-teman itu sering mempengaruhi seseorang untuk kembali kepada masa lalu. Ya, oleh karena itu teruslah kembali kepada Allah, teruslah bertobat kepada Allah. Rasulullah bersabda, ayuhan nas, istaghfiru rabbakum wa tubu ilaih, wa inni la astaghfirullah fil yaum sab'ina au aktsar min sab'ina marrah. Wahai manusia, bertobatlah kepada Allah, memohon ampunlah kepadanya. Sesungguhnya aku bertobat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala lebih dari 70 kali dalam sehari. Bagaimana dengan kita? Mari perbanyak taubat, mari perbanyak istighfar, agar kalaupun kita terjatuh pada kesalahan lagi, Allah mengampuni kita. Dan semoga Allah memberikan husnul khotimah dalam kondisi tidak ada lagi dosa dan maksiat pada diri kita. Wallahu alam bishawab. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban dari Ustaz. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh penanya. Karena ini waktu yang terbatas, Ustaz, ada ikhtitam dari Ustaz atau cukup, Ustaz? Cukup, insya Allah. Barakallahu. Baik, Ustaz. Barakallahu fiik wa jazakumullahu khairan atas nasihat yang telah disampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan kepada Ustaz dan memberikan ilmu yang bermanfaat. Baik, para pemirsa Hasan TV dimanapun Anda berada, inilah akhir perjumpaan kita di kesempatan siang hari ini. Sebelum kami undur diri, kami mohon maaf jika ada kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.